Iya, pada banyak yang bilang Pak Fidi kan Persib mainnya pragmatis, mana nggak terlihat pragmatis ya, biasa yang melupakan permainan cantik, yang penting hasil akhir seperti itu nggak ada. Tapi kan Bang, sebelum timnas main Persib masih tandang ke Bangkok dulu Bang, sementara lawan Singapore Sailor kan seri Bang. Abis itu Persib ketemunya posisi pucuk kan, Borneo yang waktu itu di cancel Bang. Ini gimana prospeknya Persib Bandung ini Bang? Dia bisa penang ke bola kan begitu. Dia sundul aja atau tonjok kan begitu. Jadi ya bola kebuang, nggak usah maksain untuk ditangkap. Kalau tangkap kan ya mungkin dia ya untuk ngerem. Nah itu ya, sedangkan garisnya kan udah deket. Jadi ya kayak nangkep kodok, dia mau ke dalam lah. Seputar dunia bola, semua dikemas untuk membantumu memahami dan mencintai sepak bola lebih dalam. Yuk nikmati sepak bola dengan cara. Aduh, kumaha ieu Bang Firdi, Persib eleh deui euy. Persib kalah. Iya Bang Firdi, Persib kalah sama Persida Tangerang dengan skor 2-1. Aduh, cukup menyayangkan ya, pada Persib bermain cukup bagus loh. Ya, ada apa nih? Iya, gimana Om nih, Persib kalah Om ya? Ya, gua ngertiin perasaan lo berdua. Tapi sebelumnya boleh gua buka dulu ya? Boleh, silakan. Iya, selamat malam Bobotoh, selamat malam Pendekar Cisadane. Baru saja kita saksikan pertandingan yang sangat berkualitas. Di sini luar biasa performasinya dari Pendekar Cisadane mengatasi Maung Bandung dengan skor, karena walaupun di Bali tuan rumahnya adalah Persita Tangerang, leading 2-0. 2-1 Om. 2-1, di mana di menit-menit terakhir tetap juga Bojan Hajak masih bisa lihat Beckham Putra ya kan 2-1 ya. Tapi bagaimananya kita akan membedah ini, dagingnya dikasih Tuh, ya. kita kasih daging. Walaupun Abang pendukung Persib, tapi Abang Abang harus jujur ya Bang ya. Netral juga ya teman-teman. Oke, pertandingan diadakan di stadium Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, pukul 19.00, dan bagaimanapun juga Persib adalah wakil kita di ACL ya. Betul. Dan sebelum pertandingan ini memang kedua tim ini tidak mengalami kekalahan dalam performa yang baik gitu. Oke, boleh kita mulai? Betul. Selamat datang di Obrin Bola. Teman-teman. Let's go. Oke, saya persilakan. Siapa dulu? Mangga. Siapa? Siapa duluan? Siapa silakan. Jadi di pertandingan pekan ke-7 ya, BRI Super League ini yaitu mempertemukan antara Persita Tangerang menghadapi Persib Bandung, di mana tapi respect sih untuk Persib Bandung yang awalnya nih dia menurunkan tempo sebenarnya dari Persib Bandung, udah ingin menarik pemain dari Persita Tangerang, tapi lagi-lagi kepancing lagi untuk bermain possession football lagi. Jadi emang karena mungkin DNA klub besar kali ya, dia yang nggak mau diserang, nggak mau di ini, tapi dia megang bola ya. Di sini Persita Tangerang bermain efektif ya dengan bermain counter defensifnya mereka, dan alhasil ya Persib Bandung colongan gitu loh dengan skor 2-1 ini. Walaupun Persib Bandung ya lagi-lagi dengan possession ball-nya 66%, sedangkan Persita 34%, tapi ya lagi-lagi skor berbicara kan. Gitu. Bang Ronald, di menit-menit awal gua Cecau di menit ke-8 gagal mengeksekusi penalti. Apakah memang luar biasa Igor Rodriguez ini performance-nya outstanding. Luar biasa banget. Apakah itu yang membuat down tim Persib Bandung untuk menaikkan performance-nya? Iya, bisa teman-teman lihat ya, performa Persib Bandung setelah ya kegagalan dari penalti tersebut ya memang jelas ya menandakan turunan. Ya setelah itu pun pemain yang gagal mencetak penalti itu, Go Cacau ini bahkan ya terlihat cukup berat ya. Berlari pun berat, dribble pun berat. Emang penalti itu nggak gampang teman-teman, sangat-sangat sulit. Dan juga tadi ya pas lagi teman-teman lihat, mungkin pas lagi ada bola rebound tapi nggak langsung dihantam langsung sama Go Cacau, dan itu ada peraturannya teman-teman ya. Jadi setelah jika ada bola rebound, jadi bola penendang tidak boleh
menendang. Oh, ini rule-nya diulang Bang. Jadi teman-teman boleh saya kasih brief sedikit bahwa kenapa gua Ceca waktu bola rebound dari Igor itu nggak di shooting, rupanya walaupun itu rebound dari tiang atau dari kiper, kecuali sentuh dulu pemain lawan baru boleh di shooting. Jadi tidak ada, nggak usah ngomong ada sesuatu pemain tidak. Memang itu fair play gitu loh. Itu maksudnya Bang Ra. Lanjut lagi kalau belum. Namun ya sangat disayangkan ya, pemain belakangnya pun tidak menyambut ya. Padahal ya sebenarnya itu bola rebound enak, sebenarnya bisa disambut dengan baik ya. Persib Bandung unggul 1-0 ya, kemungkinan hasil akhirnya pun nggak akan seperti ini Om. Sebenarnya emang cukup berat ya mengambil tendangan penalti tersebut. Cuman ya lagi dan lagi sebenarnya sih Ramonteng itu bisa itu mengambil penalti kalau menurut Ronald. Iya, dikasih kesempatan soalnya belum pecah telur kan. Lebih motivasi lagi dia menendang penalti seperti itu. Betul sekali. Bang, kumaha butut pisan mainnya. Aduh ini full tim Bang, cuma memang Butros kartu merah ya kan, dan posisinya diambil sama gua Cecau ya kan, jadi sebagai playmaker lah ya Bang ya. Ya karena Tom Hay ditarik di belakang sedikit, jadi sepertinya kurang apa ya Bang ya. Emang kita kehilangan seorang sosok Butros atau gimana nih Bang sebenarnya Bang? Sayap-sayapnya kuat-kuat Bang, sayap-sayapnya kuat-kuat Bang. Lino Renders bahkan di back kiri Bang. Betul. Ya di posisi kanan Kakang Nurdianto Bang. Ya kan apa yang kurang Bang dari Papa ya Bang ya? Sayapnya ya. Iya Bang. Di posisi backnya juga ada Julius Caesar dan Frederico Barba Bang. Betul. Ya kalau misalnya teman-teman lihat dari match tadi ya, sebenarnya 2 orang Om, kita Persib Bandung kurang 2 orang. Teja Paku Alam dan juga Putros. Sangat berpengaruh sekali tanpa adanya Putros dan juga tanpa adanya Teja Paku Alam. Jadi ya gol pertama itu blunder jelas, itu blunder dari siapa? Adam Pisbeck ya. Pisbeck ya. Menangkap bola ke depan kayak nangkap kodok teman-teman. Maaf ya, cuman seperti itu jelas langsung dihantam ya oleh pemain dari Persita Tangerang ya. Dan ya gue Cacau ini setelah menggagalkan menang penalti ini, jujur permainnya kan langsung kacau. Memang ditarik, mentalitasnya ya, memang ditarik, terlihat sekali ya. Cuma digantikan sama William ya, pun tampil cukup luar biasa tadi ya pada match tadi di babak kedua. Ya sebenarnya berpengaruh sekali Om, jujur. Adanya Putros seperti itu. Bang Firdi gimana? Ya, untuk si Frans Putros ini memang mungkin agak sedikit berpengaruh ya untuk Persib Bandung yang terkena kartu merah dan digantikan oleh Gio Cecau ini. Kalau tipikal Gio Cecau ini kan sebenarnya dia DMF juga. Dia bukan sebagai gelandang pelari berat ya kan. Tadi kita lihat tubuhnya berat untuk lari. Jadi di sini kalau dilihat Persib Bandung dengan memakai 2 DMF berarti ya Tom Hai sama Gio Cecau ini gitu. Tapi betul. Ya lagi-lagi ya memang berpengaruh dengan absennya dari Frans Putros ini di Persib Bandung gitu loh. Ya emang pengaruh lah ibarat kata Frans Putros tidak bermain. Jadi kalau mau kita kasih jempol adalah kipernya. Iya. Rodriguez. Igor. Tom Hay syuting Bos. 2 kali Bos. 2 kali itu gimana ceritanya itu? Headingnya David Beckham yang sejengkal ya. Sejengkal. Terus ada lagi syutingnya William Barros ya. William Barros dari sisi kiri. Dari sisi kiri. Ini kayak nggak ada obatnya Bos. Mungkin kayak ini yang dibilang kalau emang angin lagi lari ke satu tim udah mau menang aja ya gitu. Kayak tren Om ini sebenarnya kayak tren sih. Bener nggak sih Bang gitu atau terlalu naif ngomong seperti itu? Kayaknya apa aja yang dibikin bener. Hoki Caraka di mana-mana ada aja dapat bola kan Bang Firdi ya kan. Aku ngelihat dari posisi nomor 7 tadi Bang dari Rodriguez. Iya, Rodriguez sama si posisinya yang Ganet. Iya, itu luar biasa Bang. Itu kanan kiri dia gantian itu. Iya Bang, luar biasa tuh Bang. Jevlon pencetak gol menit 42 tuh ya Bang. Tapi gol kedua itu dia pemain baru masuk Sahrul dia belok, dia satu capping sekali. Frederico Barba ditekuk tuh bola Bang. Aduh, gila sih itu. Narasi dong Bang, jangan pucet gitu dong Bang. Persib Noaing. Jujur itu gol kedua dari Syahrul itu membuat kita terdiam karena udah jelas itu kill the game pada
babak kedua itu ya, di gol kedua itu kelas Federico Barba itu bisa terkecoh teman-teman oleh ya counter attack cepat ya dari Persita Tangerang oleh Syahrul ya. Melengkung bro. Adam Prisbeck pun bahkan tidak bisa menangkap jauh teman-teman itunya. Aduh, sangat disayangkan. Cuman emang iya sih teman-teman ya, emang lagi dan lagi ini Persib Bandung ini unggul ball position saja. Jika dilakukan counter attack, bingung kicep mereka pemain center back-nya. Padahal ada di sana ada Julio Cesar dan juga ada Barba. Tetap aja nggak bisa berbicara banyak ketika di counter attack oleh Persita Tangerang seperti Jadi itu. Bang Firdi, Bang Ronald, aku bernarasi sedikit ya. Ketika ketinggalan down 1-0, Persib mulai menaikkan ritme permainan ya kan. Kita jelas sudah 6 back, 7 back, kadang-kadang pas saya bilang 7 kata orang. Diserang. Tapi kok dia bisa memanfaatkan itu berbalik ini Persib Bang, bukan tim kaleng back to back Bang. Bisa menambah Bang dari 1-0 2 walaupun bisa Beckham Putra di ujung tapi itu kan manis-manis jambu lah ibaratnya. Enakin doang lah ibaratkan ya kalau misalkan dalam sepak bola. Jadi emang Tom Hay-nya terlalu bawah atau kurang agresif Bang ngegedornya? Gimana nih Bang ceritanya Bang? Tapi kalau untuk Persib Bandung dia kan ya lagi-lagi untuk di awal-awal dia sebenarnya udah mau mengubah cara gaya bermainnya nih. Tuh di awal-awal yang kita hitung di menit 20 itu. Iya gaya bermainnya di awal-awal nih Persib Bandung dia udah agak mau mengubah dengan ya Persita Tangerang yang agak juga mulai menguasai bola. Iya, betul. Itu bagus. Itu untuk menarik pemain lawan biar lebih enak lagi untuk melakukan serangan gitu loh. Yes. Tapi dengan lagi-lagi si Javlon Gusainov mencetak gol dari free kick itu kan. Gila itu persis kayak Persija kemarin Kencang tuh. banget ya. Persib. Nah, jadi mungkin ya Persib Bandung ya terpancing untuk dengan gue udah serang terus aja dah. Psikologiknya kena ya. Iya, megang possession football lagi begitu. Nah, ya tapi udah. Bang, saya bukan yang ngebelain ada respect Bang, itu deflected Bang. Iya, emang. Iya, tapi apalagi lagi inilah kepintaran dari Persita Tangerang. Dengan dia tahu membaca permainan, wah Persib udah mulai kepancing nih, udah mulai ya udah. Dia dengan gaya bermain low block aja, dengan gaya bermain zonal markingnya mereka, dia tuh nggak bermain man to man marking. Oke, zonanya aja. Iya, zonal markingnya mereka aja menumpuk dengan di lini pertahanan itu kan low block. Ya. Tapi ketika di posisi backnya Bang banyak banget tuh bola datang, backnya tuh man to man-nya tuh rapat banget juga. Bang. Jadi Persib Bandung dengan gaya bermain crossing ke dalam kotak penalti. Tapi sayangnya tuh nggak ada pemain yang banyak swarm to box ke dalam kotak penaltinya. Ya paling cuma 2 atau 3 lah. Kalau mau main crossing kan itu harus banyak swarm to box-nya ke dalam kotak penaltinya. Jadi ya Ramonteng ya. Lagi kan ditutup terus Bang. Ramonteng akhirnya lepas cuma di gol terakhir aja deh Beckham Putra dari sudut. Iya, si Ramonteng kan dia center forward. Iya. Nah, ini dia turun false nine terus. Nah, ketika ada dari gelandang oper ke depan, lah tengahnya kosong. Mana posisinya Ramonteng? Enggak ngeh tuh saya. Enggak ngehnya. Kalau emang mau main false nine, nah itu ada yang overlap ke dalam kotak penalti. Coba bernarasi Sadil Ramdhani. Udah di reset di kanan loh Bang. Iya, jadi ya kalau misalkan De Ronalva jelas sini ya pemain bertahan dari Persita Tangerang luar biasa ya, 2 center back Fatoni dan juga Ryuji Utomo, kirinya ada Jardel dan juga kanannya Kazubaev ya. Jelas nih posisinya Sadil Ramdhani selalu saja ditutup sama Jardel. The best Mario Jardel ya. Namun setelah babak kedua Beckham Putra ditaruh di posisi aslinya di kanan. Itu baru Jardel kalah dengan Beckham Putra. Hanya telat ini aja menggeser posisi. Pada babak pertama kan Beckham Putra ditaruh di free throw ya, seperti Marcelino bermainnya berkelin kemana saja, cuman nggak efektif sama sekali. Iya, Fatoni mematikan Ailano Renders mudah banget ya kan. Dari ibaratnya ya William Barros saja ditakuk ya kan bos, selevel William Barros bos. Dia kayaknya gimana ya, bener-bener pasif, rapat tapi matanya tajam gitu. Dia tahu momentusnya. Mungkin dipelajarin kemarin waktu lawan Arema. Betul itu ya. Ya kan dia oke, Persib jago menurunkan tempo permainan. Di sini jangan keikutan gitu. Jadi tetap boleh 6 tapi cepat sprint gitu. Tiba-tiba bisa kemelut begitu. Transisinya the best. The best banget bos. The best banget bos. Kalau untuk pertandingan malam ini Bang, kalau misalnya
dari sisi aku paham abang kecewa kalah gitu. Tapi dari sisi entertainmentnya boleh kasih nilainya dari 6 sampai 8,5 untuk keindahan pertandingan ini gimana untuk, bang? overall. Dari sisi entertain. Oke. Dari Bapida ke Ronava dulu. Oke, kalau misalnya di Ronava jelas ini pertandingan yang sangat menarik ya. Bisa teman-teman lihat juga tadi babak kedua sih lebih entertainnya kalau lihat. Asik banget. Persib Bandung menyerang habis-habisan, habis, tapi lagi dan lagi Persita bermain low block atau defensif yang luar biasa. Itu luar biasa banget ya. Bahkan Igor pun cukup kewalahan itu di babak kedua ya. Setelah William masuk ya dan juga Edric Juk-nya masuk ya. Itu jelas. Kalau misalnya di rating di poin ya, di skor sekitaran permainan ini luar biasa, sekitar 8,5. 8,5 ya. Dan untuk ratingnya dari segi bermain ya di pertandingan pekan ke-7 ini Persita Tangerang menghadapi Persib Bandung, aku sih mungkin mulai kelihatan enak dilihatnya itu pas babak keduanya. Jelas ya. Kalau babak pertama mungkin karena Persib Bandungnya dengan mengubah gaya bermainnya, tapi itu sebenarnya efektif tuh. Itu sebenarnya di babak pertama tuh Persib Bandung. Persitanya enggak kepancing. Persitanya dia pinter kan dibilang. Persitanya pinter. Wah, Persibnya di babak kedua udah mulai main posisi football lagi. Iya. Ya udah, gua main udah low block aja soal marking gua tinggal ngandelin serangan balik gua, ya kan? Habis kena, ya kan? Jadi kalau dibilang rating permainan di sini sih aku memberikan rating 8. Sangat-sangat luar biasa. Perfect berarti ya, perfect ya. Tapi ada abang tadi mention nama Teja Pakualam. Tapi bang, ini Adam Friesbeck orang Wales bang, ya kan? Ya kan orang Wales dia kan. Masa sih kalah sama Teja Pakualam mau gimana ini? Ini abang hanya nafsu karena Sunda Tea gitu atau bagaimana gitu? Kalau misalkan dilihat ya dari dua pertandingan terakhir ya, Persib kan selalu bermain dengan Teja Pakualam. Sedangkan Prisbeck ya berada di ESP cuman cadangan ya. Setelah Prisbeck masuk gitu ya pada match ini menjadi starter, masih agak gugup demam panggung bahasa. Lagi padahal kelas pemain Wolves ya dia ya. Harusnya bisa mengantisipasi rasa gugup itu Ya makanya gol pertama itu murni kesalahan dia. Itu jelas itu gugup. Masa sekelas kiper profesional tidak bisa membaca garis gawang, itu dia. Jelas Teja Pakualam harusnya bermain cuman ya karena ada sakit ya seperti itu. Kalau dinilai dari Adam Prisbeck ini dari gol pertama itu kan seharusnya kalau emang kiper dia tahu berjarak apa garisnya kan. Kalau emang nggak bisa ya mungkin dia nggak bisa ngerem karena dia bisa penangkep bola kan begitu. Dia sundul aja atau tonjok kan begitu. Jadi ya bola kebuang, nggak usah maksain untuk ditangkap. Kalau tangkep kan ya mungkin dia ya untuk ngerem. Nah itu ya sedangkan garisnya kan udah deket. Jadi ya kayak nangkep kodok dia mau ke dalam mau ke dalam kotak penalti lagi gitu kan. Jadi kodoknya lompat lagi. Aduh. Itu kodoknya. Itu gugup sih dari si Adam Prisbeck sih. Gugup. Kalau gol kedua sulit lah Mang. Sulit kalau kedua. Kelas Buffon pun akan sulit itu. Itu memang ya kecerdasan dari Esa Sahrulnya sih. Kalau dibilang hoki itu juga pasti ada latihannya juga begitu kan. Ada latihannya juga, tenang pressing. R2 kotak tuh kalau di PS ya. R2 kotak pressing tuh. Waduh, udah mantap banget itu. Teman-teman L2 kotak. Izin, sorry Boboto. Iya, aduh. Ini Persita kok kalahnya telat untungnya emang Persitanya maaf izin gitu. Kok bisa begini mainnya Persib salah di mana gitu Kang gitu loh Kang. Sebenarnya banyak faktor sih ini membuat Persib bermain seperti ini. Soalnya di babak pertama pun rotasi ya, baru setelah babak kedua ada 5 pemain gitu satu persatu masuk, itu 5 pemain intinya. Yang pertama mungkin faktor dari ini juga padatnya ini jadwal. Astaga iya. Lanjut Bang. Iya, padatnya jadwal dan nantinya akan berangkat lagi ya di Bangkok. Yang kedua ya jujur itu eksperimen menurut Ronava ya, dikarenakan Sadil nggak seperti biasa di kiri, jadi di kanan, dan juga Beckham Putra ditaruh di tengah-tengah jadi free throw. Itu jujur sebuah kesalahan dari Bojan Honda. Cuman kalau misalkan dari tengahnya pun masih kurang terlalu efektif ya. Tom Hai masih belum terlalu berani mengumpan-umpan cantik ya. Cuman kalau untuk spekulasi the best ya. Dua tembakan. Ya. Cuman
kalau misalnya teman-teman lihat ya, jika Tom Hai ini ya menguasai bolanya agak kurang terlalu lama ya. Sedangkan dia kan sebagai ini ya. Turunnya gelandang. iya. Dari bawah banget naik. Sedangkan dia dioper bola, dioper lagi ke Eliano Renders. Kayak ketakutan megang bola gitu loh Om. Iya, belum terlalu pede. Iya, itu dia sih betul. beberapa faktor yang membuat Persib agak kurang perform pada match malam ini. Gimana Seperti itu. penampilan Tom Hai, Bang Firdi? Ya, Tom Hai yang kita jelas-jelas kita lihat asisnya sangat-sangat Eropa banget ya. Iya, Yang dia asis ke mana Eliano Renders yang di ujung iya. itu bola bisa mantang aja. Diagonal pas. Mantang begitu bola tuh sama tuh. Diagonal. Kelas Eropa banget itu Harusnya umpan gitu ya dari terus. Tom Hai. Dan lagi-lagi di sini ya dengan di babak pertama Tom Hai malah bagusan pas babak pertama tuh. Tom Hai dia bermain agak lebih ke depan Dan berani, Tom Hai-nya dan melakukan tendangan spekulasi. Nah, itu kan ya mungkin karena Persib Bandungnya ini bingung nih mau masuk ke dalam kotak penaltinya bagaimana caranya, ya udah melakukan tendangan spekulasi aja kayak gitu kan. Jadi itu sebenarnya efektif juga kayak gitu. Nah, lagi di babak kedua ya udah nggak bermain seperti itu, bermain possession football lagi lah ya kan. Itu emang tren saat ini di BRI Super League ya. Kalau misalkan tim papan atas tuh otomatis akan bermain positioning Iya, ball. kalau tim papan atasnya. Iya, pada banyak yang bilang Mas Widi kan Persib mainnya pragmatis. Mana nggak terlihat pragmatis ya, biasa yang melupakan permainan cantik, yang penting hasil akhir. Seperti itu nggak ada. Kalau ya apalagi lagi kalau emang mau bermain possession football ya bermain cepet 1-2-nya tiki-takanya. Iya, Pada saat era-era Jurgen Klopp tuh pas di Iya. Liverpool. Nah. Itu tuh kalau mau main possession football cepet tak. Jangan lamban kan begitu. Tapi emang sekali lagi ya respect lah untuk Persib Bandung di sini. Ya di babak pertama itu dia mau mengubah gaya bermainnya, tapi di babak kedua karena ya terpancing. Gua udah mau nyerang aja terus dah ibarat kata mah. Nah, Persita pinter di situ. Persib pancing nih posisi football. Ya udah gua main low block aja nih. Udah mencari celah lawan dari Persib Bandung. Tapi kan Bang, sebelum timnas main Persib masih tandang ke Bangkok dulu Bang. Sementara lawan Singapore Sailor kan seri Bang. Abis itu Persib ketemunya posisi pucuk kan, Borneo yang waktu itu di cancel Bang. Ini gimana prospeknya Persib Bandung ini Bang? Jujur ini cukup sulit bagi Persib Bandung saat ini ya. Cuman ya mereka nggak mau mengeluh ya. Mentalitas juaranya masih ada ya. DNA-nya masih ada. DNA juaranya masih ada. Cuman ya gimana ya kalau misalkan masalah ini pemain-pemainnya tuh dari pelapis tim inti pelapis keduanya ini masalah nggak sinkron, masih jomplang lah. Jadi emang Boja Hodak ini cukup sulit untuk melakukan rotasi pemain. Pasti akan kesulitan memutar otak gimana pun. Ya seperti babak pertama ya melakukan eksperimen ya itu pun gagal telak gitu ya. Ya seperti itu Kamar Ronaldo. Ya apa mungkin lebih baik ya nama seperti di reset aja Bang. William Barros kan back kiri, taruh aja di back kiri ya kan. Eliano Rendersnya naikin posisi dan ini Sadil udah dicoba dipindahin ke kanan kan Bang Firdi. Apa kira-kira kiatnya lah kira-kira ini. Habis William Barros akhirnya pertama-tama gacor akhirnya melempem. Dari Sadil Ramdhani ini ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kenapa ya? Sadil ya. Gocekan pecel lelenya hilang kah? Itu si Jardel. Gocekan pecel lele dari Sadil Ramdhani ya. Emang Mario Jardelnya emang Jardelnya namanya ngeri kayak pemain Piala Dunia tahun berapa ya Mario Jardel nih. Pemain Serie A, kayak pemain Serie A namanya ya. Mario Jardel. Lanjut Mas Firdi. Ya jadi ya lagi-lagi dengan Sadil Ramdhani ditaruh sebagai wing striker kanan, ya kalau menurut aku sih ya agak kurang efektif. Agak kurang efektif juga dari Sadil Ramdhani, dan Beckham Putra pas ditaruh di wing striker kanan baru tuh agak kelihatan dari Beckham Putra. Jadi sekali lagi untuk Persib Bandung di sini mungkin PR lah untuk tim kepelatihan Persib ya dari Bojan Hodak. Ya bagaimana nih caranya kalau mau bermain possession football untuk ya mencuri gol. Jangan cuma possession footballnya aja gitu loh. Cuman Ronaldo tiba-tiba mendapat ini gitu kayak inspirasi. Kalau misalnya lihat teman-teman di babak pertama ya, maksud Persib bisa mengubah ininya gaya bermainnya itu kayaknya sih ini agak tidak terbaca oleh Bangkok United nantinya di hari Rabu.
Wah, Bang United posisi 3 Bang di Bangkok Bang. Ya, itu dia menjadi tim papan atas juga ya bersama dengan Buriram United itu, dan saat ini pun berada di peringkat pertama di grupnya Persib Bandung di ACL 2. Iya. Seperti itu. Nah, cuman udah kebobolan. Nah, itu dia otomatis harus mengembalikan ini lagi permainan Persib lagi. Pancing ibarat kata dia ke apa? Bobolan. Iya. Dia jadi kayak kebobolan nih gua, udah gua nyerang aja. Mau nggak mau dah main kayak gitu lagi. Seperti itu kalau di Ronaldo. Baiklah teman-teman pendekar Cisadane, congrats juga teman-teman Bobotoh. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, tidak indah kalau kita tidak tanyakan pemain yang terbaik. Pemain kalau kiper udah pasti nggak ada obatnya lah ya Igor. Tapi kalau untuk pemain dari Persita Tangerang yang paling gacor siapa Bang? Ya, kalau dari aku untuk pemain dari Persita Tangerang di situ kita lihat ya sudah jelas untuk dari gelandang ada si Pablo Garnet sih. Pablo Garnet itu sangat-sangat luar biasa. Gelandang kreatif yang dimiliki oleh Persita Tangerang ya dari Pablo Garnet ini. Dia kalau dibilang playmaker juga dibilang iya oke juga gitu dari tim Persita Tangerang. Tapi lagi-lagi di sini Persita Tangerang pinter lah, ibarat kata di saat Persib Bandung ini lagi melakukan possession football, ya dia udah semua 10 pemain ya di Persita Tangerang di belakang, satu orang doang depan, gitu loh. Jadi ya pas saat counter ya dari ada wing dari yang di sebelah kanan dan dibagi ke Esal Sarul dia menggantikan Hoki Caraka ya kan di babak kedua dia puterin badan, dia R2 kotak, udah kelar. Kalau dari Ronaldo sih MVP-nya jelas bermain Persita ya. Cuman berbeda dengan kakak Firdi, Ronaldo akan memilih MVP-nya Rodriguez number 7. Iya, saya juga ke situ. Apa memang mirip aja sih ya. Dia lebih ke wing striker kan situ ya di kiri di babak kedua. Karena bikin hidup permainannya itu enak gitu. Enggak ketebak serangan. Ketebak the best sih kalau dari Ronaldo seperti itu. Oke, ada tambahan lagi dari teman-teman? Seperti biasa ya. Seperti biasa Ronaldo akan mengucapkan rasa terima kasih lah dikarenakan ya diberikan tontonan pertandingan yang sangat enak dilihat ya, saling adu serangan, bertahan ke serang lagi itu luar biasa ya. Cuman ya Ronaldo harap ya dari Persib Bandung ya semoga aja nanti di ACL 2 bisa memberikan yang terbaik ya. Kalau misalkan Persib Bandung menang Bangkok United, insya Allah liga kita akan meningkat seperti itu. Dan kongres untuk pendekar Cisadane ya yang luar biasa sekali memainkan pertandingan pada match malam ini. Ya, Kakak. buat 3 menit kayak 3 menit aja. Semuanya untuk respect lah untuk kepada Bobotoh dan pendekar Cisadane, dan sekali lagi congrats untuk Persita Tangerang yang berhasil meraih kemenangan ya di pekan ke-7 BRI Super League. Dan ya sekali lagi kita dukung Persib Bandung ya di ACL tuh nanti di Rabu menghadapi Bangkok United ya. Kalau menang kita rank Liga Indonesia naik. Izin saya rangkum boleh? Sedikit saya rangkum ya, 3 menit juga lah ya. Oke. Subscriber Obrin Bola ataupun di luar Obrin Bola, kita di sini selalu membahas sepak bola BRI Super League tanpa melihat kostum manapun. Ya, teman-teman ya. Tanpa melihat kostum mana. Kita menikmati memang sepak bola ini dari kualitas. Siapa yang layak itulah yang kita puji, dan tidak Bang Ronald, Bang Firdi, Persib Bandung. Objektif banget penilaiannya. Jadi dari saya tadi berbincang-bincang sama Bang Firdi dan Bang Ronald, malam ini adalah tonight's the night-nya Persita Tangerang. Nggak ada salahnya. Cuman salahnya terakhirnya Beckham Putra masih bisa menceploskan gol satu ya. Gol manis-manis jambu lah ya, 2-1. Inilah apa yang mesti diperbaiki oleh Bojan Hodak, karena hari Rabu harus berangkat ke Bangkok, dan sesudah itu harus melawan pucuk pimpinan Borneo. Karena besok Borneo bertemu Persija, apapun yang terjadi Borneo tidak akan terguncang posisinya kan, by 5 point ya kan, by 5 poin. Coba saya cek sebentar ya. 4 poin apa 5 poin? 3 poin. Yogyakarta. Ada Yogyakarta nyodok kita lu. Yogyakarta 12. Tapi apapun itu dengan Persija tidak akan tapi benar maksudnya Jogja menang tadi Bang. Yogyakarta 12 poin ini. The best itu biasanya. Congrats untuk pendekar Cisadane. Kita terima kasih atas pertandingan suguhan yang enak banget kita tonton. Obrin Bola mengucapkan hatur nuhun.
nuwun. Dan editor boleh saya tutup? Editor? Oh ya, sebelum kami tutup, kami selalu disupport oleh UMKM Martabak Top Bandung Barito. Assalamualaikum Bobotoh. Assalamualaikum Pendekar Cisadane.